Sementara ini Sriwijaya FC asuhan pelatih Ivan Kolev. Ya, tanpa adanya beberapa pemain, Ivan Kolev langsung menurunkan pemain baru, Yong Mouji di lini tengah, duet Kayamba dan Park Jung-hwan di lini depan, tanpa adanya Budi Sudarsono dan Octavianus Maniani yang mengalami cedera. Sementara ini Persiba Balikpapan asuhan pelatih Coach Junaidi. Tidak terlalu banyak berbeda ketika Persiba dikalahkan oleh Persib, susunan pemain yang diturunkan oleh Junaidi. Hanya ada satu nama, Kim Yong-hee yang menjadi starter. Di Bandung tidak bermain sebagai starter karena menderita cedera. Saat ini main dari menit awal. Ivan Kolev, pelatih juga pernah menjadi pelatih tim nasional Myanmar. Kembali kali ini hadir di Indonesia dan juga menarsiteki tim Sriwijaya FC. Pelatih atau juga wasit Soeharto dan kick off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Sriwijaya FC menghadapi Persiba Balikpapan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Firman Utina. Melihat Sriwijaya FC musim ini, tampaknya tim ini merupakan tim nostalgia dari Piala Asia 2007, di mana ketika itu juga Ivan Kolev menjadi sang arsitek. Ya, dan saat itu timnas kita bisa dibilang tampil cukup impresif meskipun akhirnya gagal melaju ke babak kedua. Sejumlah pemain ada di tim Sriwijaya sekarang yang dilatih oleh Kolev. Ada Ponario, ada Firman, ada Mahyadi Panggabean, Budi Sudarsono. Hanya saja Budi serta Ponario cedera saat ini. Langsung mengambil inisiatif, kita saksikan bagaimana Sriwijaya FC dan diamankan oleh Aco Rusdiansyah. Di kejauhan, Aldo Barreto top skor musim lalu. Menjadi andalan dari kubu tim Beruang Madu. Sementara ini dia pemain Ji Moyong, pemain terbaru dari Sriwijaya FC. Membantu Firman Utina di sektor lapangan tengah. Dan sundulan tadi yang dilepaskan oleh Claudiano. Masih terlalu tinggi, kita saksikan bagaimana Claudiano Santos Imade Wirawan, penjaga gawang dari Persiba Balikpapan yang harus memungut 5 gol di pertandingan terakhir menghadapi Persib Bandung. Di posisi 16 ini sebetulnya Sriwijaya memang bukan posisi yang ideal bagi tim dengan materi pemain serta dukungan materi dana yang cukup besar seperti tim Sriwijaya Niren. Hanya saja memang di awal kompetisi adaptasi yang dilakukan mutlak harus cepat, mengingat pelatih dan pemain yang baru datang di musim ini di kubu Sriwijaya. Pelanggaran dari Robertino Puliara terhadap Claudiano Alves Santos. Claudiano Alves akan melakukan dengan bebas bagi Sriwijaya FC. Dalam 4 rekor pertemuan terakhir dari kedua tim dalam Liga Indonesia, 4 pertandingan berakhir dengan kemenangan 1 kali untuk Sriwijaya FC, 1 kali kemenangan juga untuk Persiba Balikpapan, dan 2 pertandingan lainnya berakhir dengan draw. Menandakan keseimbangan dari kedua tim ini dalam rekor pertemuan mereka dan menghasilkan 15 gol, di mana 6 gol bagi Sriwijaya FC dan 9 gol bagi Persiba Balikpapan. Aksi dari Mahyadi Panggabean. Ya, sebuah tusukan yang dilakukan oleh Mahyadi. Kita lihat apa keputusan wasit Soeharto. Di pertandingan melawan PSM, Mahyadi membuat Sriwijaya mendapatkan hadiah penalti untuk gol pertama.
karena di sliding oleh Fadli Hariri di luar kotak penalti, sedikit di luar kotak penalti. Kali ini Rusdiansyah yang melakukan ganjalan, kita lihat hanya menjadi sebuah sepak pojok. Cukup diperdebatkan bagaimana tadi keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti. Betul sekali, oleh pemain yang sama yang dilanggar. Kate Keebagams yang baru saja memperkuat tim nasional Saint Kitts and Nevis yang tampil di turnamen Pulau Karibia. Musim lalu bisa dibilang Persiba sedikit lebih unggul karena memetik satu kemenangan di Balikpapan dan menahan imbang Sriwijaya di Palembang. Ketika bermain di Balikpapan, Persiba menang dengan skor yang cukup telak 4-0. Lalu ketika di Palembang, Sriwijaya diimbangi dengan skor 3-3. Kembali tadi Doni FC Regar berusaha untuk memberikan bola. Dan inilah dia M. Ridwan yang di pertandingan menghadapi Deltras Sidoarjo harus menerima kartu merah yang merupakan kartu merah pertamanya di musim ini. Dan juga tentunya itu merupakan laga pertama alias laga perdana bagi Sriwijaya FC dalam Jarum Indonesia Super League. Ya, start yang tidak terlalu bagus memang diperlihatkan oleh Sriwijaya di dua laga awal. Kalah dari Deltras, kalah dari Persela 0-1 dan kalah dari Deltras 1-3. Semuanya di pertandingan tandang. Umpan ke tiang jauh kali ini kepada Hairul Amri. Masih Hairul Amri, kita saksikan. Terlambat Hairul Amri di mana ruang tembaknya sudah ditutup oleh Claudiano Alves. Ya, sudah berhasil untuk melakukan penguasaan bola dengan menggunakan dada dan memiliki ruang tembak setelah sedikit mengelabui Supardi. Hanya saja memang blocking yang dilakukan oleh Claudiano sangat tepat. Ya, reaksi dari fans Persiba Balikpapan. Namun ke dalam kali ini masih untuk Persiba Balikpapan. Mereka tampil lebih tenang dibandingkan ketika mereka mengalami kekalahan dari Persib Bandung. Ya, berusaha untuk tidak terpancing dengan permainan lawan. Karena ketika melawan Persib, ada kecenderungan Persiba benar-benar melayani permainan terbuka. Dan akibatnya memang cukup fatal karena mereka turun dengan pemain yang tidak lengkap. Terutama di lini belakang, Jenderal Pertahanan Mijo Dadik tidak bisa bermain hingga saat ini. Kim Yong Hee tadi memberikan bola kepada Aldo Barreto. Masih ada Asri Akbar dan kembali kali ini adalah Hairul Amri. Sudah berada dalam posisi offside. Hairul Amri, striker tim nasional Singapura yang juga telah berhasil mencetak gol 1 ketika menaklukkan Pelita Jaya. Baru 5 pemain dari Persiba Balikpapan yang mampu mencetak gol di Jarum Indonesia Super League musim ini. Salah seorangnya adalah Sultan Samah, pemain yang juga termasuk pemain yang paling banyak mencetak gol ke gawang Sriwijaya FC dengan 3 gol, tapi tidak bisa tampil di sore hari ini karena mengalami cedera. Kembali sebuah kerjasama Firman Utina tadi. Aldo Barreto berikan bola daerah tadi maksudnya kepada Hairul Amri, terbaca oleh Claudiano Alves. Serangan kembali melalui Mahyadi Panggabean. Mahardi Galasut, salah seorang gelandang bertahan baru di kubu Sriwijaya FC musim ini. Ya, bisa dibilang Dirga Lasut adalah pelapis dari Ponario Astaman. Ketika Ponario tidak bermain, maka Dirga menjadi pilihan di lini tengah. Kita bisa melihat ada pergeseran posisi. Mahyadi Panggabean yang biasanya kita kenal bermain di posisi sebelah kiri, saat ini bermain di posisi gelandang kanan karena tidak ada Arif Suyono di posisi itu yang menderita cedera juga. Kate Keebagams, pemain paling senior di kubu dari Sriwijaya FC. Berusia 38 tahun. Dan masih menjadi pilihan utama dari kubu Sriwijaya FC dan sekarang malah memegang ban kapten.
Kelihatannya menderita cedera tertarik uratnya karena tidak ada ganjalan ataupun sliding yang dilakukan oleh pemain Persiba. Supardi, salah seorang bek yang menjadi andalan dari Ivan Kolev di tim nasional Piala Asia 2007. Kembali juga menjadi andalan, dan Kate Kayamba Gams harus ditanduk keluar lapangan. Pemain yang musim lalu mencetak 14 gol bagi Sriwijaya FC ini, dan hampir tidak pernah tergantikan perannya di Sriwijaya FC dalam partai-partai musim lalu. Ya, melihat cedera yang dialami oleh Kit Kayamba Gams di awal pertandingan ini, memang Kolev pantas khawatir karena kalau Kayamba menderita cedera yang serius, akan bertambah lagi pemain yang dimiliki oleh Kolev yang siap tempur, siap untuk tampil di lapangan. Kembali Robertino Puliara, Doni FC Regar. Dipotong bola tadi oleh Thierry Gattusi. Park Jung Hwan, Mahyadi Panggabean, Firman Utina, masih Firman Utina. Berikan bola kali ini, dan sebuah peluang masih bisa digagalkan oleh Imade Wirawan. Ya, sebuah trupas yang sangat bagus dilepaskan oleh Firman Utina. Sebuah pengamatan yang cukup cermat melihat posisi Yong Jimo yang sangat bebas. Tendangannya tidak terlalu keras, sehingga masih bisa ditepis ataupun diamankan oleh penjaga gawang Imade Wirawan, satu pemain baru milik Sriwijaya. Peluang pertama dari Yong Jimo yang mewarisi nomor keramat dari Zarahan, nomor 10. Firman Utina sepak pojok tadi. Pelanggaran dari Yong Jimo tadi. Sriwijaya FC juga termasuk tim yang paling lambat dalam mendaftarkan para pemainnya di Jarum Indonesia Super League, terutama pemain asing ya, di mana akhirnya mereka memilih Thierry Gattusi dan juga Yong Jimo sebagai dua slot terakhir dalam materi pemain asing mereka. Ya, di saat-saat akhir baru dua orang pemain ini masuk ketika kompetisi sudah berjalan. Supardi, Firman Utina. Serangan balik kali ini dari Persiba Balikpapan, Aldo Barreto kepada Doni FC Regar. Terlalu ambisius tendangan dari Doni FC Regar, masih melebar dari gawang Fauzal Mubarak. Mantan pemain Persijap yang datang bersamaan dengan pelatih Junaidi, dan ada satu orang lagi pemain yaitu Eki Nur Hakim yang masih ada di bangku cadangan. Musim lalu sama-sama bermain ataupun memperkuat Persijap Jepara dan dilatih oleh pelatih Junaidi. Erik Setiawan yang tidak tampil ketika harus melakoni partai emosional menghadapi Persib Bandung, kali ini tampilkan oleh pelatih Junaidi. Robertino Puliara kepada Kim Yong Hee. Terlepas menuju kepada Hairul Amri. Ya, tampaknya Randy Siregar dimasukkan. Ada seorang pemain dari Sriwijaya FC yang harus ditarik keluar. Dan apabila yang digantikan tentunya adalah Kate Kayamba Gams, ini menjadi sebuah kerugian yang besar sekali bagi Sriwijaya FC karena peran Kate Kayamba Gams hampir tak tergantikan di Sriwijaya musim lalu dan musim ini. Ya, dapat dipastikan Kit Kayamba digantikan karena cedera, Rendra. Karena beberapa saat yang lalu kita melihat dia tergeletak di lapangan tanpa ada sliding ataupun ganjalan. Kelihatannya tertarik urat paha belakangnya. Ya, dengan isyarat menunjukkan bahwa paha bagian belakangnya yang bermasalah. Sebuah kerugian mengingat pemain-pemain Sriwijaya juga sudah banyak yang menderita cedera, dan terutama pemain-pemain inti yang
menjadi kekuatan dari Sriwijaya musim ini. Budi Sudarsono, Otto Maniani, kiper Ferry Rotinsulu, dan pemain gelandang Arif Suyono. Mahardika Lasut. Kembali kepada Claudione Alves. Supardi. Menuju kepada Randy Siregar tadi. Randy Siregar adalah pemain asal PSM Makassar yang posisi aslinya sebenarnya adalah pemain belakang. Tapi diplot dalam beberapa pertandingan oleh pelatih Ivan Kolev sebagai seorang gelandang atau bahkan penyerang. Ridwan kali ini, Dirga Lasut. Kembali ke posisi aslinya, Mahyadi Pangabean. Pergerakan yang dilakukan oleh Mo Yongji dibaca oleh Acok Rusdiansyah. Kelihatannya berganti posisi pemain yang bernomor punggung 10, pemain baru dari Sriwijaya ini, Mo Yongji. Setelah tidak ada Kit Kayamba Gams yang tadinya berpasangan dengan Park Jung Hwan di lini depan. Praktis dengan dikeluarkannya Kit Kayamba Gams, berarti para pencetak gol dari Sriwijaya FC ke gawang Persiba Balikpapan dalam pertemuan-pertemuan mereka yang masih bermain untuk Sriwijaya FC sudah tidak tampil, di mana sebelumnya Arif Siono yang mengalami cedera juga tidak masuk dalam line up, dan Kit Kayamba Gams juga harus ditarik keluar. Supardi berikan bola kepada Firman Utina. Kembali terupas Firman Utina kepada Park Jung Hwan. Masih ada Kim Yong Hee. Hairul Amri. Masih Hairul Amri berusaha melewati Claudione Alves. Datang Robertino Puliara. Berusaha untuk merubah arah tadi dia. Meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Sriwijaya FC. Dirga Lasut. Firman Utina. Berusaha menuju Randy Siregar. Ya, sebuah kesalahan yang sangat mendasar dilakukan oleh Firman Utina dalam melakukan passing. Di tengah minimnya pemain-pemain utama Sriwijaya SC di lini tengah, tentu tugas Firman menjadi semakin berat. Ketika mengalahkan PSM, Firman masih bisa berkolaborasi dengan Ponario Astaman di sentral lapangan di lini tengah Sriwijaya FC. Sekarang ini Ponario juga ikut masuk dalam daftar pemain yang cedera. Tinggalkan lapangan permainan, kembali ke dalam untuk Sriwijaya FC. Supardi. Mo Yongji, duel dia dengan Kim Yong Hee. Bukan sebuah pelanggaran, masih Kim Yong Hee. Direbut bola oleh Claudione Alves, masih ada Asri Akbar. Kembali Kim Yong Hee. Claudione Alves. Supardi kali ini, Sriwijaya FC. Mahyadi Pangabean yang dituju. Menuju kepada Ridwan, dan terbaca tadi oleh AM Bahtiar. Doni FC Regar, pelanggaran oleh Firman Utina terhadap Doni FC Regar. Breaker dari Persiba Balikpapan. Kembali Ridwan, masih Ridwan. Masih ada Kim Yong Hee. Sedikit kesulitan memang bagi tim Sriwijaya FC
dengan hilangnya Kate Kayama-Gams untuk bertanding di sore hari ini, di mana walaupun ada Mo Iyong-ji dan juga Randy Siregar, tapi mereka masih jarang tampil bersama-sama dalam laga resmi Sriwijaya FC. Ya, terutama Mo Yong-ji yang harus cepat beradaptasi dengan Park Jung-hwan di lini depan. Dan Park Jung-hwan sendiri pun juga adalah tipikal striker yang bukan seorang finisher atau juga penyelesaian akhir. Supardi menuju kepada Mahyadi Pangabean, di mana Park Jung-hwan lebih senang bermain sebagai seorang second striker. Pelanggaran dari Doni F. Siregar. Dua pemain asal Sumatera Utara yang membela dua tim yang berbeda, yaitu Sriwijaya FC dan Persiba Balikpapan. Erik Setiawan, Aco Rusdiansyah tidak memberikan sedikit pun peluang bagi Park Jung-hwan untuk mencari ruang kosong di dalam kotak penalti. Diamankan oleh Aem Bahtiar. Cukup mudah diintersep oleh Bahtiar. Umpan crossing dari tendangan bebas Firman Utina tadi. Claudiano Alves. Firman Utina. Dan Claudiano. Free headernya masih melenceng dari gawang Imade Wirawan. Ya, dua orang pemain sebetulnya memiliki peluang untuk menyambut umpan dari Firman Utina. Selain Claudiano, kita lihat dalam tayangan lambat, Thierry Gattuso juga sebetulnya ya hampir saja bisa menyundul bola. Lolos dari Thierry masih bisa disundul oleh Claudiano, tapi sayang sekali meskipun posisinya dalam keadaan yang bebas, sangat bebas, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang Imade Wirawan. Robertino Puliara meninggalkan lapangan permainan. Kim Yong-hee, salah satu pemain asing yang dipertahankan dari musim lalu selain Robertino Pugliara dan Mijo Dadik di tim Persiba Balikpapan. masih belum ada tusukan dari kedua tim. Masih belum ada kreasi-kreasi yang bisa memberikan sebuah tekanan bagi para pemain pertahanan di masing-masing tim di sore hari ini. Asri Akbar. Aldo Barreto berusaha merebut bola. Hairul Amri kali ini masih Hairul Amri. Tembok yang kokoh memang Claudiano Alves sejauh ini bagi Sriwijaya FC. Ya, dan duel dengan Hairul Amri ini sudah terjadi beberapa kali meskipun sampai sejauh ini Amri masih belum bisa menaklukkan secara telak Claudiano. Kita lihat harus melakukan pelanggaran untuk merebut bola. Thierry Gattuso, Firman Utina, masih Firman Utina kita saksikan kali ini Firman Utina. Terjadi miskomunikasi dari barisan penyerangan Sriwijaya FC. Ya, kelihatan sekali memang pengertian yang masih belum terjalin dengan rapi, kerjasama yang masih belum tercipta dengan sempurna antara Firman, Yong Jimo, dan Randy Siregar. Mahyadi Pangabean.
Umpan yang sangat baik. Dipotong bola oleh Imade Wirawan. Ya, berusaha melakukan serangan balik melalui tendangan Imade Wirawan. Sayang sekali masih kurang tepat sasaran. Maksudnya kepada Khairul Amri yang ada di lini pertahanan dari Sriwijaya FC. Di Panggabean. Randy Siregar. Erik Setiawan. Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Ada Dirga Lasut. Kembali kali ini kepada Erik Setiawan. Robertino Puliara. Pelanggaran. Agak menyulitkan memang pergerakan dari Robertino Pugliara yang bertindak sebagai pengatur permainan Persiba harus dilanggar oleh Firman Utina dari posisi yang cukup berbahaya di luar kotak penalti dari Sriwijaya FC. Coach Junaidi tampak begitu tegang dalam laga tandang kedua mereka di sore hari ini. Atau laga tandang ketiga. Fauzal Mubarak. Ya, sebuah peluang sebetulnya. Tidak mengenai kaki dari Khairul Amri, tapi justru memang menjadi sangat berbahaya sebelum ditepis oleh penjaga gawang Fauzal Mubarak. Bola tendangan dari Kim Yong Hee. Robertino Puliara. Asri Akbar, sepak pojok bagi Persiba Balikpapan. Pelanggaran dari Khairul Amri. Bagi Sriwijaya FC, kemenangan di partai kandang ini menjadi satu hal yang sangat mutlak untuk bisa mendongkrak posisinya yang saat ini terpuruk di papan bawah Jarum Indonesia Super League dan juga untuk bisa mengamankan poin mereka. Karena di pertandingan berikutnya mereka akan menghadapi laga yang sangat berat dalam partai tandang menghadapi dua tim yang sejauh ini memiliki rekor kandang cukup baik, yaitu PSPS Pekanbaru dan juga Persija Jakarta. Dengan cederanya sejumlah pemain memang menjadi sebuah masalah besar bagi Sriwijaya FC. Ya, apalagi PSPS sudah bisa kembali bermain di kandangnya Stadion Kaharudin Nasution setelah sempat mengungsi ke Stadion Agus Salim di Kota Padang. Terlihat memang permainan kolektif yang coba diterapkan oleh Ivan Kolev di pertandingan sore hari ini masih berjalan tidak sepenuhnya maksimal. Masih belum terjadi keterikatan, kesamaan dari sejumlah pemain Sriwijaya FC yang mungkin baru bermain bersama di sore hari ini. Mahardika Lasut masih melenceng dari gawang Imade Wirawan. Salah seorang pemain muda baru berusia 22 tahun. Yang memiliki kelahiran sama dengan Dirgahayu Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Khairul Amri tidak offside kali ini, masih Khairul Amri. Robertino Puliara, pelanggaran kembali.
Terlibat duel untuk yang ketiga kalinya antara Firman Utina dan juga Robertino Puliara. Ya, dan tusukan-tusukan yang dilakukan oleh Khairul Amri, Robertino, serta Aldo Barreto ini tidak bisa dianggap remeh ataupun cukup berbahaya. Ya, kelihatan Supardi sebetulnya melakukan sedikit pelanggaran sehingga Amri menjadi terjatuh dan tidak bisa mengambil bola. Kelihatan agak mempertanyakan keputusan dari wasit Khairul Amri. Jarak tembak bagi seorang Aldo Barreto. Kembali terjadi sebuah pelanggaran. Diamankan oleh Kim Yong Hee. Dan juga publik dari Palembang mengharapkan kemenangan bagi Sriwijaya FC juga untuk bisa memberikan hadiah ulang tahun kepada Sriwijaya FC yang berulang tahun ke-6 di tahun ini, di mana ulang tahun mereka adalah mengikuti proses perpindahan kepemilikan dari Persija Tim Solo FC waktu itu menuju kepada Sriwijaya FC pada tahun 2004. Pelanggaran Aldo Barreto terhadap M. Ridwan. Kelihatan Thierry ada Gattuso ya. Ya, kelihatan ada pembagian tugas memang. Thierry Gattuso menjaga Aldo Barreto, sedangkan Claudiano menempel Khairul Amri. Sebuah duel yang sudah beberapa kali kita saksikan dan sampai sejauh ini memang Amri serta Aldo Barreto masih belum bisa melewati ataupun menyulitkan pertahanan dari Sriwijaya FC. Sekali lagi kita lihat umpan-umpan yang masih belum akurat diperlihatkan oleh para pemain Sriwijaya FC. Sulit memang pelatih Ivan Kolev dengan kondisi pemain yang sebetulnya tidak kekurangan pemain, tapi di beberapa posisi memang pemain-pemain yang dimiliki Kolev cedera secara bersamaan, terutama di bagian penyerangan. Pemain-pemain yang berkarakter menyerang lebih banyak menderita cedera seperti Arif Suyono, Budi Sudarsono, Otto Maniani, dan di pertandingan sore hari ini baru saja kita lihat Kit Kayamba keluar karena menderita cedera. Praktis bola hanya sering bermain di sektor lapangan tengah. Betul tanpa sekali. bisa masuk ke daerah kotak penalti dari masing-masing tim. Ya, di Pangabean. Kembali gagal Muhammadan kali ini. Masih Muhammadan. Langsung memberikan bola panjang kepada Aldo Barreto. Dan kita saksikan tipis saja first time dari seorang Aldo Barreto yang tidak disangka-sangka oleh Fauzal Mubarak. Ya, dan penjagaan dari Claudiano juga tidak terlalu ketat sehingga Aldo bisa menendang bola first time. Sebuah kecerdikan ataupun sebetulnya ketepatan Aldo Barreto dalam melakukan tendangan, memanfaatkan kelengahan dari Fauzal serta Claudiano. Ya, Khairul Amri kali ini lolos perangkap offside dan Khairul Amri dan gol! Sebuah kesalahan dari barisan pertahanan Sriwijaya FC dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Khairul Amri untuk bisa mencetak gol yang kedua bagi Persiba Balikpapan musim ini, dan juga gol pertama di pertandingan sore hari ini menjadi 1-0 unggul Persiba Balikpapan atas Sriwijaya FC. Ya, kesalahan yang sangat mendasar dilakukan oleh Fauzal Mubarak dalam melakukan tendangan gawang. Dan para pemain belakang dari Sriwijaya FC tidak
cepat melakukan recovery. Kita lihat Claudiano tertinggal dari Khairul Amri. Sebuah kesalahan yang sangat fatal, dan sekali lagi kita lihat kecerdikan dari Aldo Barreto yang menyundul bola, memberikan umpan kepada Amri. Tidak mengira para pemain belakang dari Sriwijaya FC jika penjaga gawangnya melakukan tendangan yang sangat-sangat fatal. Reaksi dari kubu Persiba Balikpapan lewat gol yang dicetak oleh Khairul Amri yang merupakan gol yang ke-104 di Jarum Indonesia Super League musim ini. Dalam pertandingan yang ke-34. Park Jung-hwan juga ingin berusaha untuk menunjukkan kelasnya setelah sempat dibuang oleh Persiba Balikpapan musim lalu. Hanya mencetak 2 gol ketika itu. Dan akhirnya harus berlabuh ke PSM Makassar sebelum akhirnya musim ini menjadi bagian dari Sriwijaya FC. Ya, dan yang menarik adalah ketika dibuang ke PSM justru Park Jung-hwan menemukan permainannya, menjadi striker yang cukup tajam. Kim Yong-hee tidak disangka-sangka tentunya tertinggal 0-1 dalam partai kandang bagi Ivan Kolev di sore hari ini. Ya, dan proses yang menurut saya cukup menyakitkan karena terjadi dari sebuah kesalahan sangat mendasar. Reaksi dari Park Jung-hwan. Tendangan gawang saja kali ini bagi tim Persiba Balikpapan dan Khairul Amri. Telah mencetak 2 gol dari 5 kali penampilannya bersama tim Persiba Balikpapan. Cukup memberi warna tersendiri memang harus diakui para pemain Singapura yang bermain di Liga Indonesia saat ini. Ada Khairul Amri, lalu ada duet Noh Alamsyah dan Ridwan di Arema. Sama-sama memiliki pengaruh yang cukup besar untuk masing-masing tim yang diperkuat. Lalu di kubu Persib juga ada Sahril Ishak yang juga memiliki peran yang cukup penting. Ketinggalan Baihaqi Kaizan. Betul sekali di kubu Persib. Kabar terakhir juga di Persija Jakarta, selain tentu ada nama Precious Emo Jeraye, juga mereka akan mendapatkan seorang penyerang lagi bernama Agu Kasmir yang masih dalam proses negosiasi dan juga kemungkinan akan bergabung di putaran kedua bagi Persija Jakarta. Ya, Mahardika Lasut mendapatkan kartu kuning di sore hari ini dari wasit Soeharto. Menuju kepada Mo Yongji. Selesai diamankan oleh Ahem Bahtiar. Ridwan kali ini dapat ke dalam. Park Jung-hwan. Masih Park Jung-hwan. Sangat sulit kita lihat bagaimana Park Jung-hwan masih mencoba melakukan sebuah penetrasi. Kembali gagal melewati Aco Rusdiansyah. Ya, terlihat kesakitan Rusdiansyah setelah berbenturan dengan Park Jung-hwan. Sampai sejauh ini masih cukup rapi dan cukup terkoordinasi dengan baik para pemain belakang dari Persiba. Ini juga dibantu ataupun terbantu karena para pemain Sriwijaya FC yang terlihat masih kurang kompak dalam melakukan serangan. Ada sebuah injakan memang tadi dari Park Jung-hwan terhadap Aco Rusdiansyah. Ditinju saja bola oleh Imade Wirawan. Erik Setiawan bagi Persiba Balikpapan. Ada Claudiano Alves. Fauzal Mubarak. Thierry Gattuso, pemain berpaspor Prancis bagi kubu Sriwijaya FC.
Kembali Mo Yongji. Randy Siregar. Supardi. Park Jung-wan. Mahyadi Panggabean. Hairul Amri. Kita saksikan bagaimana man-to-man marking yang dilakukan oleh Thierry Gattuso bagi Hairul Amri. Ya, ketika Amri sudah turun ke daerah pertahanannya sendiri, Thierry Gattuso masih mengikuti Amri. Di sektor penyerangan bisa dibilang pemain-pemain Persiba hampir tidak memiliki masalah karena duet Amri serta Aldo Barreto sangat merepotkan. Hanya saja memang di lini pertahanan yang mereka agak riskan. Mahyadi Panggabean. Lihat sekarang tempo permainan lebih dimainkan oleh Persiba Balikpapan. Ya, sebuah tugas berat tentunya Rendra. Dalam keadaan tertinggal tanpa pemain-pemain utama, Sriwijaya bertindak sebagai tuan rumah dan kali ini sedang tertinggal 1 gol. Dan bisa dibilang penguasaan bola seimbang, tidak mendominasi. Asri Akbar kembali kepada Robertino Puliara. Kembali Asri Akbar, kali ini Persiba Balikpapan menuju kepada Hairul Amri. Duel dia dengan Claudio Alves dan memilih melakukan sebuah tendangan langsung. Dan masih ada Aldo Barreto kali ini. Tampak masalah terjadi di Sriwijaya FC dalam 10 menit terakhir. Ya, kita bisa lihat lagi-lagi sama-sama jeli Amri serta Aldo Barreto memanfaatkan kelengahan ataupun ketidaksiapan dari Fauzal Mubarok. 2 kali tendangan yang sangat berbahaya dan semuanya on target. Diawali oleh kecerdikan ataupun kecermatan Hairul Amri dalam melihat situasi. Tidak kena tadi sebuah sundulan sambil terbang dilakukan oleh Hairul Amri. Kembali kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Suharto. Ya, bertambah lagi PR bagi Sriwijaya serta pelatih Van Golev karena sudah 2 orang pemain yang terkena kartu kuning, Dirga Lasut dan Mahyadi Panggabean. Akan sangat berbahaya kalau mereka mendapatkan akumulasi karena ini artinya Sriwijaya akan kembali kehilangan pemain yang tidak bisa dimainkan mungkin di pertandingan selanjutnya. Ya, praktis Mahyadi Panggabean akan mengalami akumulasi kartu karena sebelumnya juga telah mendapatkan 1 kartu kuning. Begitu juga dengan Dirga Lasut. Akan absen di pertandingan menghadapi PSPS Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober nanti. Ya, berada dalam tekanan saat ini para pemain Sriwijaya FC. Dan pelatih Van Golev sudah harus berpikir sejak sekarang siapa yang akan dimainkan di pertandingan melawan PSPS dengan keadaan pemain yang banyak cedera dan menderita akumulasi kartu kuning. Musim lalu pun Persiba Balikpapan mampu menahan seri 3-3 Sriwijaya FC. Bahkan ketika itu mereka juga unggul terlebih dahulu melalui gol Mio Dadic. Sebelum akhirnya mampu unggul Sriwijaya FC melalui Arif Siono dan juga Zarahan Keranggar. Sebelum akhirnya Jelo dan juga Sultan Sama kembali membuat Persiba Balikpapan unggul dan Kayamba Gamslah yang menyamakan kedudukan menjadi 3-3 dan bisa menyelamatkan Sriwijaya FC dari kekalahan dari Persiba Balikpapan. Dua pertemuan terakhir yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Sriwijaya FC tidak mampu menaklukkan Persiba Balikpapan. Kim Yong-hee langsung menuju ke daerah kotak penalti.
Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Ya, Siregar. sampai sejauh ini bisa dibilang para pemain Persiba praktis sudah melupakan kekalahan telak dan cukup mengagetkan dari kubu Persib di pertandingan sebelumnya dengan skor 1-5. Kini mereka bisa menikmati pertandingan dan saat ini sedang unggul dengan 1 gol menjelang babak pertama berakhir. Kembali bola daerah menuju kepada Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto kita saksikan kali ini. Sepak pojok tampaknya. Atau sudah meninggalkan lapangan permainan, kita belum lihat keputusan apa, dan ternyata hanya tendangan gawang saja. 2 menit tambahan waktu. Tendangan ke arah gawang ataupun serangan yang membahayakan bisa dibilang sepanjang babak pertama ini lebih dimiliki oleh Persiba Balikpapan yang bertindak sebagai tim tamu. Supardi. Kembali Erik Setiawan. Kim Yong Hee. Meninggalkan lapangan permainan, lempar ke dalam masih itu Sriwijaya FC. Mahardika Lasut. Park Jung Hwan. Laudiano Alves. Tebaran ke dalam kali ini. Randy Siregar. Supardi. Masih Supardi kita saksikan. Supardi. Kembali penyelamatan dilakukan oleh Imade Wirawan. Justru pemain-pemain dari lini kedua Sriwijaya FC yang memiliki peluang untuk membahayakan gawang dari Persiba. Sudah memasuki tambahan waktu dan tampaknya juga sebentar lagi wasit Suharto akan meniupkan peluitnya. Sudah memasuki menit ke-48 pertandingan Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Kembali pengamanan dari Imade Wirawan. Thierry Gattuso.